Perkenalkan, nama saya Raushan Fikroh Aulia Ahmad dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 2 Wates. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dampak penemuan iptek di era globalisasi. Tentunya saya tidak sendiri dong, saya ditemani oleh Profesor Tilar. Siapa Profesor Tilar itu? Beliau adalah seorang yang mengemukakan pendapatnya tentang pengaruh globalisasi dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama, ada bidang ekonomi. Globalisasi mempengaruhi pengaturan-pengaturan dalam produksi. Yang kedua, ada bidang politik dan keamanan. Globalisasi mempengaruhi konsentrasi dan penerapan atau aplikasi kekuasaan. Yang ketiga, ada bidang sosial budaya. Globalisasi mempengaruhi pertukaran dan ekspresi simbol mengenai fakta, kepercayaan, selera, dan nilai-nilai. Terlihat pula bahwa kedaulatan negara nasional melemah. Sesuai dengan analisis Barnett dan Cavanagh, mereka menyatakan impian global sebentar lagi akan menjadi kenyataan dalam bentuk 3 poros proses global secara dominan. Yang pertama, dalam hal mall global. Di kota-kota besar, sekarang sudah banyak. Ada pembelanjaan atau mall yang menyediakan komoditas yang sama. Yang kedua, dalam hal tempat kerja. Sudah tidak ada lagi suatu produk yang hanya dihasilkan oleh negara asli. Negara lain juga boleh untuk menghasilkan, dan itu sangat menguntungkan. Yang ketiga, dalam hal keuangan. Pesatnya kemajuan bisnis akan menjadikan mekanisme keuangan juga mengikuti, yang biasa disebut money without a home, seperti contohnya Citibank dan HSBC. Dampak positif dan negatif perkembangan iptek di era globalisasi. Yang pertama, di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, kita dapat mengakses informasi-informasi yang akurat dan terbaru. Kita juga dapat menelpon saudara atau teman kita yang jaraknya jauh dari kita. Kita juga dapat mendapatkan layanan bank secara mudah. Dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Penggunaan informasi dan situs tertentu disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan tujuan tertentu. Kerahasiaan tes semakin terancam, seperti psikologi. Kecemasan teknologi, seperti komputer yang terkena virus dan akan kehilangan file. Yang kedua, bidang pendidikan. Dampak positifnya, munculnya media massa, khususnya elektronik. Kita dapat mengakses informasi melalui ini. Pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Pelajaran tidak perlu menggunakan tatap muka seperti pandemi saat ini. Pengolahan data penilaian menggunakan teknologi. Dampak negatifnya, alat tes semakin terancam. Penyalahgunaan informasi atau penyalahgunaan pendidikan untuk orang-orang yang berkriminalitas. Siswa menjadi malas belajar karena jejaring sosial. Yang ketiga, bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri, persaingan dunia kerja yang akan menuntut pekerja untuk menambah skill. Kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditas. Dampak negatifnya, pengangguran semakin banyak karena kualifikasi yang tidak sesuai. Terjadinya sifat konsumtif. Yang keempat, bidang politik. Dampak positifnya, terlahirnya kelas menengah baru yang mampu menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berpendapat. Proses regenerasi kepemimpinan. Di bidang internasional, mampu meningkatkan regionalitas untuk melahirkan kekuatan ekonomi baru. Dampak negatifnya, adanya campur tangan masyarakat internasional yang menurunkan nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang telah lama kita miliki. Yang kelima, bidang sosial budaya. Dampak positifnya, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang dimaksud di sini adalah wanita mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi. Meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri dalam suatu bangsa. Tekanan.
mampu menciptakan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Sedangkan dampak negatifnya, adanya perubahan tatanan sosial, adanya kesenjangan sosial, dan rusaknya lingkungan alam. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis. Yang kedua, dilihat dari globalisasi ekonomi. Terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Yang ketiga, dilihat dari globalisasi sosial budaya. Kita dapat meniru pola berpikir, etos kerja, disiplin, dan iptek negara maju untuk meningkatkan kemajuan negara. Pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme mampu membawa ke kemajuan dan kemakmuran, sehingga tak dipungkiri bisa saja ideologi liberalisme menggantikan ideologi Pancasila. Yang kedua, dari aspek ekonomi, cinta terhadap produk dalam negeri luntur karena produk luar negeri membanjiri di Indonesia. Yang ketiga, masyarakat, khususnya anak muda, lupa akan identitas diri karena budayanya yang cenderung ke barat-baratan. Yang keempat, adanya persaingan bebas antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, adanya sikap individualisme yang akan menjadikan sikap tidak peduli. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.